104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyimak program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhahullah Ta'ala dengan pembahasan prinsip dasar Islam yang disampaikan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati Roja dimanapun Anda berada, berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, kepada para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan perlindungan oleh Allah, dijaga oleh Allah, ditunjukkan di atas jalannya, istiqomah dalam kehidupan ini hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita lanjutkan kajian kita dari keterangan prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Masih pembahasan tentang keutamaan Islam dan keindahannya sampai pada poin yang ke-16 ya. Berkata penulis rahimahullah, Islam menjaga kehormatan ya. Jadi di dalam keterangan para ulama ada istilahnya dengan maqasidus syariah ya, tujuan-tujuan syariat. Syariat itu menjaga hifdzuddin, menjaga agama. Sehingga meskipun ada peperangan jihad, itu kan membunuh, tapi dalam rangka untuk menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ya, meskipun dengan kisos, ya, karena untuk menjaga jiwa supaya tidak orang mudah untuk membunuh. Yang ketiga hifdzul mal, menjaga harta ya. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzul aql, menjaga akal. Itu disebut dengan ad-daruratul khams ya, 5 perkara yang darurat untuk dijaga, dan Islam menjaga semuanya. Kemudian juga Islam menjaga yang namanya kehormatan. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kulul muslim ala muslim haram, damuhu
wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Orang Islam satu dengan yang lainnya haram. Darah, harta, dan kehormatannya. Sehingga tidak bisa kita sembarangan di dalam menyikapi perkara-perkara itu. Harta, darah, harta, dan kehormatan. Ya. Kalau tidak, kita menjadi orang yang pailit, yang bangkrut, yang muflis. Sebagaimana Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Faqalu al-muflisu fina man la darahima lahu wala mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih ukhidat min khotoyahum faturihan alaih thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian sebenarnya siapa orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang tidak punya uang, tidak punya harta. Nah, dia tidak salah, tapi itu bukan yang dimaksud. Sehingga beliau menyampaikan apa? Orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi sayang dulu dia mencaci maki fulan, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya tentu tanpa hak, kemudian juga menumpahkan darahnya, lalu juga memukulnya. Akhirnya apa? Kebaikan sholat, puasa, dan zakat dia diambil, diberikan kepada mereka yang telah dizalimi. Ternyata habis semua kebaikan dan tersisa kesalahan dan kezaliman kepada orang lain. Sehingga ketika sudah pahalanya habis, dosanya masih banyak kepada orang lain, maka apa? Dibalik dosa-dosa orang lain tersebut, diambil, dilempar kepada orang itu, dan dimasukkan ke dalam api neraka. Tentu itu orang yang pailit, muflis, iflas. Ya. Tidak hanya sekedar punya hutang, tapi modal habis, itu orang yang bangkrut. Nah, di antaranya apa? Orang yang ngoyak-ngoyak kehormatan. Di sini kata penulis, Islam menjaga kehormatan. Allah Azza wa Jalla mengharamkan menuduh orang baik-baik sebagai pezina atau dengan tuduhan-tuduhan lainnya yang merusak kehormatannya. Allah berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. An-Nur ayat 23 dan 24. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah dan lagi beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adab yang besar. Jadi ancaman bagi orang yang merusak kehormatan orang lain, di antaranya dengan tuduhan zina, yaitu diancam dilaknat dan diancam dengan adab yang pedih. Ya. Bahkan kalau tidak bisa membawa 4 orang saksi, dicambuk 80 kali. Walladzina yarmunal muhsanat walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajaliduhum tamanina jaldah. Ya, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, orang beriman yang menuduh wanita baik-baik beriman dengan tuduhan zina, bakal cambuk sebanyak 80 kali, tidak membawa 4 saksi. Ini. Ya, pada hari mulut mereka jadi saksi, ya, dan juga tangan kakinya dari apa yang mereka berbuat. Bahkan mulutnya dikunci, karena mulut mungkin bisa berbohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, dalam surat Yasin Allah berfirman, pada hari itu hari kiamat, mulut mereka dikunci. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum, ya.
Kami kunci mulut mereka, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya, dan tangan-tangan mereka kami jadikan bisa bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka jadi saksi. Bima kanu yaksibun, dari apa yang mereka perbuat. Mulut jadi kunci, yang bicara tangannya, yang jadi saksi kakinya. Ini. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa satu jasad, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kalau sekarang bisa bekerja sama, semuanya diam, tapi nanti tidak, ya. Apalagi orang lain, ya. Orang lain para jemaah, ketika sudah melihat adab, sudah berlepas diri. Ittabaru alladzina tubi'u min alladzina taba'u wa ra'ul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Faqala alladzina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Ya. Pada hari ketika mereka berlepas diri, orang-orang yang mengikuti, yang diikuti berlepas diri daripada yang diikuti. Ya, karena sudah melihat adab. Maka orang yang ikut bilang apa? Seandainya tahu kamu berlepas diri sekarang sama saya, nanti dulu saya juga berlepas diri. Terlambat. Ya. Artinya apa? Artinya pada saat itu manusia berlepas diri satu sama lain. Nah, di sini ya sampai satu sama lain dari anggota badan kita berlepas diri juga. Mulutnya dikunci, tangan yang ngomong, saya begini-begini dulu. Kakinya, oh iya, jadi saksi. Ya. Apalagi manusia satu lain dan yang lainnya. Ya. Al-akhilla yaumaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang dulunya berkasih sayang, yaumaidin pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, satu dengan yang lain bisa jadi musuh. Illal muttaqin, ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kita sekarang bisa saling bela satu dengan yang lain. Kalau bela satu dengan yang lain kebenaran, insya Allah saling berikan syafaat. Ya, satu di neraka, satu di surga. Ya Allah, dulu teman saya sholat sama saya, puasa sama saya, sama kami mana? Di neraka dicari. Tapi kalau bukan orang bertakwa, yang dulunya ya satu dalam pekerjaan, dalam usaha, tapi semuanya berlepas diri. Jangankan satu sama lain, anggota satu sama lain, anggota badan satu dengan lain saling berlepas diri. Ya, masa tangannya yang ngomong, iya, mulutnya gampang bohong, ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan kami jadikan tangan mereka yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka jadi saksi bima kanu yaksibun, dari apa saja yang dulu mereka perbuat. Ya. Ini menunjukkan bahwa nanti nafsi sendiri-sendiri. Ya. Oleh sebab itu, mari kita jadikan sebagai pelajaran penting, ya, terutama di sini di dalam kita berinteraksi, bermuamalah satu dengan yang lainnya, ya. Nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Di sini berselisih, masing-masing merasa benar, tapi Allah yang Maha tahu mana yang benar, mana yang zalim, mana yang madlum. Kalau di sini yang benar, ya, di penjara orang bilang, yang salah tertawa karena bisa bayar lawyer mahal misalkan, ya, maka nanti semua akan terkuak, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dalam surat Al-Ahzab 58 Allah berfirman, orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah ini, ya, menunjukkan bahwa kita tidak boleh sembarangan di dalam bermuamalah dengan orang, terutama menilai, ya, tentang apa?
tentang apa yang mereka perbuat. Ya, artinya tidak boleh menuduh ya satu dengan yang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Makanya kalau menuduh harus ada apa? Ada bukti, al-bayyina 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Al-bayyina 'alal mudda'i. Ya, bukti harus dimiliki bagi siapapun yang menuduh orang lain. Ya, kamu nuduh saya berzina, apa buktinya? Kamu nuduh saya begini, apa? Bagi yang menuduh, bawa bukti. Ya, bahkan ketika melihat orang itu berzina, lebih baik ditutup karena termasuk aib. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Ya. Ini, menutup aib saudaranya di dunia ditutup nanti di dunia dan akhirat. Adapun terkadang ada perbuatan-perbuatan yang memang mungkin perlu dipersoalkan karena menimbulkan madorot ya kepada orang lain, misalkan ada perempuan suka ganggu suami orang misalkan ya ganti ini ganti itu ya bisa, nggak ada masalah, kembali kepada kemaslahatannya ya. Adapun hukum asalnya irid manusia terjaga, kulul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam satu dengan yang haram, harta, darah, harta dan kehormatannya. Ya. Ketika di Haji Wada pada hari Jumat, ba'dal asar, Nabi mengatakan di Arafah, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballigh asyahidul ghaib. Akhrajahu Al-Bukhari. Ya. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, yaitu haramnya hari ini, kehormatan hari ini. Di situ waktu wukuf, tanggal berapa wukuf? 9 Dzulhijjah di Arafah itu. Ya. Fi syahrikum hadza, di bulan haji. Fi baladikum hadza, di tanah haram. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini sampai beliau menyampaikan seperti itu ya, dan dalam situasi yang sangat penting yaitu ketika wukuf di hari Arafah, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia. Ini para jamaah ya, menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan berupa peringatan tentang darah, begitu mudahnya sekarang orang membunuh ya, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, suaminya dibunuh, tetangganya dibunuh. Ini hati-hati ya, kelak akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Ta'ala ya. Itu semua karena tidak ada dan tidak ditegakkan ya hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang begitu mudah untuk membunuh. Begitu mudah orang setelah membunuh dimutilasi, dipotong-potong, dibuang, dibakar. Ya. Seperti bunuh tikus. Begitu juga dengan para begal, perampok. Ya. Juga masalah irad sekarang mudah sekali orang menjatuhkan kehormatan orang lain dan disebar melalui media sosial. Satu sama lain saling menjatuhkan kehormatannya. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka perbaiki di antara saudaranya itu. Semuanya nanti akan dimintai ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap satu lafaz dari ucapan kecuali semuanya akan dicatat, raqibun atid, dicatat ya, illa ladaihi raqibun atid. Itu para jamaah. Yauma tublas sarair famalahu biquwwati wala nasir. Pada hari yauma tublas sarair, semua rahasia itu diungkap. Ya. Yang hebat disimpan, apapun nanti diungkap. Famalahu min quwwatin wala nasir. Pada hari itu baginya tidak ada kekuatan
dan penolong sedikit pun. Sudah tidak ada lawyer, tidak ada yang bisa dibayar. Semua nafsi, sendiri-sendiri. Ya. Islam memerintah kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Setiap perintah dalam Islam pasti mengandung manfaat dan kebaikan. Dan sebaliknya, setiap larangan dalam Islam pasti pada sesuatu yang dilarang tersebut mengandung kerugian dan kejelekan. Oleh karena itu, setiap perintah dan larangan Islam termasuk di antara keindahannya. Jadi perintah dan larangan itu merupakan keindahan Islam. Coba dilarang berzina. Bagaimana kalau terjadi perzinahan? Orang senang berzina. Ada seorang pemuda, ya, minta izin berzina kepada Nabi. Nabi memberitahu, seandainya ibumu dizinai atau saudara perempuanmu dizinai, bagaimana? Ya, dia tidak mau. Tidak mau. Ini para jamaah. Ya. Diberikan perbandingan izin kepada Nabi untuk berzina. Ya. Seorang pemuda, ya. Dia berizin untuk ya berzina. Alhamdulillah min dzalik ya. Jadi ada seorang datang kepada Nabi, ya. Ada seorang pemuda, anna gulaman syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabiyallah ata'dhanu li fi zina fasahan nasu bihi. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi dan bilang, wahai nabinya Allah, Nabiullah, izinkan saya untuk berzina. Lalu orang-orang teriak tuh, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qarribuhu udnu fadana hatta jalasa baina yadayhi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atuhibbuhu li ummika? Faqala la, ya. Ja'alani Allahu fidaka, ya. Qala kadzalika an-nas la yuhibbunahu li ummatihim atuhibbuhu li banatika? Qala la. Ja'alani Allah fidaka. Qala kadzalika an-nas la yuhibbunahu li banatihim atuhibbuhu li uhtika, ya. Wa zada ma'ahu hatta dzakara al-amma wal khala wa huwa yaqulu fi kulli wahid la, ya. Hadis sahih, ya. Hadis Abu Babah Al-Bahili. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi dan dia minta izin untuk zina. Ya Rasul, izin saya untuk zina. Orang-orang teriak. Wah, artinya bahwa orang ini, anak ini kok berani, kok ngawur gitu, ya. Lalu Nabi minta, coba dekatkan ke saya. Lalu dekatkan. Duduk di depan Nabi dan Nabi bertanya, kamu mau, ya, ibumu dizinahi? Oh tidak ya Rasul. Ya. Ya. Ini seperti itu. Orang-orang semua tidak mau dizinai, ibunya dizinai. Ditanya lagi, apakah kamu mau anak perempuanmu dizinahi? Ya tidak ya Rasul. Ya sama. Orang juga gak suka. Apakah kamu mau, ya, saudara perempuanmu dizinahi? Ya tidak. Ya sudah, sama. Ya. Sampai kepada apa? Diriwayatkan, ya, bibimu dari paman, bibi dari bapak atau dari ibu. Semua tidak suka. Lah ini para jemaah. Oleh karena itu, pasti yang namanya perbuatan yang dilarang mengandung hikmah, ya, mengandung hikmah. Banyak kerugiannya. Ya. Termasuk zina di sini. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau menzinai orang, satu saat anakmu akan dizinai, keluargamu akan dizinai, ya, dengan harga yang murah, kayak itu. Nah sekarang terjadi, sudah dizinahi, hamil, nggak mau kawin, minta kawin, si perempuannya dipukul, si perempuan, dan melawan, ditambahi sama laki-lakinya, yang akhirnya terjadi apa? Pembunuhan. Terjadi tidak para jemaah? Terjadi. Untuk menghilangkan jejak, dikemanakan jasadnya? Dibuang, dipeceli, ya, dimutilasi.
masukkan karung, masukkan koper, dibuang. Itu terjadi. Ya, mari kita semua mohon kepada Allah Taala ya dari semuanya itu. Ya, jadi lengkap semuanya. Hartanya diambil, orangnya dizinahi, ya. Yang barangkali sebelumnya sudah disebar-sebar dengan ancaman-ancaman. Ini terjadi, ya. Terjadi dan banyak terjadi dengan adanya media sosial, sehingga tontonan menjadi tuntunan. Ya, kalau dulu ketika Qabil dan Habil terjadi pembunuhan, ya, yang terjadi apa? Satu sama lain, ya, ketika melihat burung, ya, baru itu ada inisiatif untuk dikubur. Ya. Ketika ada burung bertengkar, mati satunya dikubur. Nah sekarang juga sama itu. Artinya itu apa yang dilihat, yang didengar dari kejahatan, suatu saat akan menginspirasi. Ya. Ketika orang membunuh seseorang, mungkin ketika membunuh dia kalap, ya, emosi. Tapi setelahnya mau diapakan? Nah ini terinspirasi. Oh iya ada berita begini. Oh iya ada berita begini. Dimutilasi, dibuang, dan seterusnya. Oleh karena itu, yang namanya dosa itu tidak boleh disebar. Ya. Tapi masalahnya apa? Media massa memang kerjaannya untuk dapat duit. Ada tujuannya supaya orang hati-hati. Tapi ternyata tidak sedikit menginspirasi orang lain. Yang tadinya tidak tahu, oh bisa jadi tahu. Yang tadinya tidak kenal mutilasi. Ya, itu para jemaah. Nah, itu hikmah. Kalau ada dosa harus ditutup. Ya, dosa itu ditutup. Jangan disebar-sebarkan dosa itu. Demikian. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik, ya. Barangkali sampai di sini selesai dari 16 poin terkait dengan yaitu keindahan Islam, ya, keutamaan Islam. Insya Allah masuk keindahan Islam yang berupa perintah-perintah. Sampai di sini dulu, syukur atas perhatiannya. Saya kembali kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal masykuran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama, kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Saya pernah mengantar teman mau meminjam emas ke orang lain. Pas yang meminjam emasnya sudah meninggal, saya menjelaskan ke keluarga dan keluarganya tidak mau bertanggung jawab. Mohon solusinya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Barakallahu fikum. Bisa diulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Saya pernah ngantar teman mau minjam emas ke orang lain. Pas yang minjam emasnya sudah meninggal, saya menjelaskan ke keluarganya dan keluarganya tidak mau tanggung jawab. Bagaimana solusinya hutang itu Ustadz? Terima kasih, jazakumullah khairan. Iya, ya, hutang memang harus dibayar, ya. Harus dibayar kecuali atas kerelaannya. Karena apa? Masalah harta itu la yahillu malu mri'in illa bi nafsih. Ya. Bahwa harta tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaannya, ya. Itu. Kalau tidak rela, ya nggak bisa, ya. Harus dibayar. Ya.
Itu. Sebab kalau tidak dibayar itu apa namanya dia akan nyawanya akan apa? Akan tergantung dengan hutangnya, ya. Pernah ada sahabat ya, ada Nabi SAW ata bijanazah li salli alaiha faqala hal alaihi min dain qalu la fasalla alaihi thumma ata bijanazah ukhra faqala hal alaihi min dain qalu na'am qala sallu ala sahibikum, ya. Qala Abu Qatadah alayya dainuhu ya Rasulullah fasalla alaihi, ya. Rahul Bukhari dari Salamah Ibnu Aqwa bahwa ada jenazah dibawa ke Nabi untuk disolati. Nabi bertanya, dia punya hutang, tidak punya, Rasul sholat. Suatu saat lagi dibawa jenazah yang lain mau disolati. Nabi bertanya, dia punya hutang, iya. Maka Nabi tidak mau solati dan disuruh yang lain solati. Ya, berarti bukan tidak disolati, yang lain solati. Ya, karena Nabi sebagai imam, sholatnya imam itu penting. Ya. Kemudian apa? Abu Qatadah menjamin, ya. Abu Qatadah menjamin hutangnya, ya. Di dalam keterangan lain, yaitu setelah dijamin maka dinginlah si mayit itu, ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai ahli warisnya tidak peduli, ya. Nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Karena jiwa seseorang ya, akan ditergantung atau digantung dengan hutangnya sampai dibayar. Akhrajah Tirmidzi itu, ya. Demikian. Nah, tapi kalau bisa memang karena keluarganya itu mungkin perlu bukti, ya. Ya, antum jadi saksi. Kalau antum nggak bisa bawa saksi, nggak bisa bawa bukti, antum jadi saksi itu. Nah, tapi keluarganya tidak boleh tidak mau tahu, apalagi masih punya harta dia, harta warisan dia. Masalahnya yang kalau dia tidak punya harta, ya, itu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk penanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan berikutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Haji Nur bertanya, apa contohnya bahwa doa hamba sudah dikabulkan tapi hamba itu tidak sadar bahwa doanya sudah dikabulkan? Syukron jazakumullahu khairan. Ya. Pertama, Allah menjamin doa dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah kalian padaku pasti aku kabulkan. Dan orang-orang yang sombong tidak mau berdoa padaku dimasukkan dalam neraka jahanam. Kemudian Nabi juga bersabda, istajabu lakum ma lam ya'jal yaqulu da'autu wa lam yustajab li. Setiap kalian doanya dikabulkan selama tidak buru-buru, yaitu orang mengatakan aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Padahal dikabulkan doa itu dengan 3 perkara, salah satu dari 3 perkara, ya. Itu. Seperti Nabi bersabda, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah bi'da thalath. Imma an yu'ajjila da'watahu wa imma an yaddakhira lahu, ya, fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlahu. Akhrajahu Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan berikan doa itu dengan salah satu dari 3. Yang pertama, dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Atau yang kedua, itu apa? Disimpan nanti di akhirat. Atau yang ketiga, diselamatkan dari keburukan, musibah yang akan menimpa. Nah, ini, ya. Dia doa minta mobil. Tiba-tiba dia nyebrang mobil, mau ditabrak mobil, ya, tapi tidak kena. Itu sudah dikabulkan doanya.
mobilnya nggak dapat. Gitu. Tapi diselamatkan dari ditabrak mobil. Itu sudah makanya kita harus banyak apa? Banyak muhasabah, hitung apa yang sudah kita dapatkan. Sehingga kita berdoa, sudah saya doa tapi tidak dikabulkan. Ya. Karena mintanya sesuatu tapi diberi hal yang lain. Bisa nanti disimpan. Oleh karena itu para sahabat mengatakan qalu idzan nukfir faqala Allahu aktsar. Kalau begitu kita baca doa. Ya, maka Nabi menjawab Allah lebih banyak mengabulkan doa, ya. Jadi dia tidak sadar sementara sudah dikabulkan. Ya bisa jadi. Tapi dikabulkannya tidak harus seperti yang dia minta. Karena 3 kemungkinan. Pertama, sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, disimpan di akhirat sebagai pahala dia. Atau yang ketiga, yaitu apa? Diselamatkan dari musibah yang akan menimpanya. Yang semisal, selevel, setingkat doa yang dipanjatkan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan berikutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya tentang pembagian warisan tanah 500 meter dan rumah orang tua. Anak perempuan 4, anak laki-laki 1 sudah meninggal sebelum ibu kami meninggal. Bagaimana pembagiannya Ustadz? Meninggal, tapi di sini kan peninggalannya peninggalan siapa? Peninggalan ayah atau peninggalan ibu? Itu harus dijawab. Ya, kalau orang meninggal maka dia mewariskan hartanya kepada yang hidup. Seperti tadi, kalau memang hartanya punyanya ayah belum dibagi, ya, kemudian dia meninggal, saudara laki-lakinya, itu berarti kan punya harta dia warisan, tapi belum dibagi, ya. Demikian, sehingga harta dia masuk kepada anak-anaknya. Tapi kalau memang itu hartanya ibunya dan dia meninggal dulu, ya maka dia mewarisi kepada ibunya. Kalau dia punya istri, punya anak, ibunya dapat 1/6, ya. Kalau tidak punya anak, dapat berapa? 1/3, ibunya dapat. Dia meninggal dulu. Nah, ketika dia meninggal dulu, ya tentu tidak dapat dia dari warisan ibunya, justru ibunya yang dapat, ya, itu. Jadi kalau ada 2 kemungkinan, hartanya milik bapaknya, ya, tapi belum dibagi, meninggal, ya, berarti kan dia punya hak di situ, dan hak itu tentu jatuh kepada anaknya, ya, itu. Karena apa? Karena ketika orang itu meninggal, otomatis hak kepemilikan harta itu langsung berpindah. Di saat meninggal itu sudah berpindah. Nah, berarti ketika itu sudah punya, kalau misalkan harta bapaknya, ya punya anak itu, ya, yang belum dibagi. Tapi kalau memang dia sudah dibagi, kemudian punyanya ibunya udah dapat bagian 1/8, ada anak perempuan laki tadi, ada anak punya anak, ya, dari 1/8 tadi, ya, berupa tanah sama rumah misalkan, maka dia meninggal duluan, ya tidak dapat, Justru yang ibunya ketika masih dia meninggal hidup, kalau dia punya harta, ibunya dapat, ya. Dengan demikian dibagi di antara anak-anak perempuan tadi. Nah, disitulah, ya, karena anaknya lebih dari 2, ya, maka di sini mereka dapat 2/3, ya. Saya nanti bisa konsultasi lagi kepada mereka yang ahli dalam masalah 2/3, dan sisanya asobah, sisanya untuk siapa? Ya bisa jadi kalau memang masih ada bapaknya si ibu ini, ya kakeknya dapat, ya. Kalau memang ada saudara laki-lakinya, maka diberikan kepada saudara laki-lakinya. Sehingga kalau anaknya perempuan semua, tidak langsung jatuh kepada anak perempuan dibagi rata, tidak, ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, baru itu semua jatuh kepada anaknya, ya. Ini Allahu a'lam bishawab, ya.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan berikutnya masih di pesan WhatsApp. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya anak mempunyai hutang kepada orang tua, wajib atau tidak, atau menggantung tidak saat anak sudah tiada? Terima kasih, jazakumullah khairan. Iya. Kalau orang tua kepada anak, hartanya anak itu harta orang tua. Anta wa maluka li abika. Ya. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Ya. Kemudian untuk ibu, ya ibu 3 kali kan dalam memperlakukan. Ya Rasulullah, mana hakku bihusni sahabati, qala ummuka, qala summaman, qala ummuka, qala summaman, qala ummuka, qala summaman, qala abuka. Ya Rasul, siapa yang paling baik untuk saya berbuat baik di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu 3 kali baru bapakmu. Nah, sehingga juga ibu juga berhak atas harta itu, harta kita, ya. Itu. Nah, sekarang bagaimana dengan anak? Ya. Hutang sama orang tua, ya. Anak hutang sama orang tua, kemudian meninggal. Masalahnya, kalau emang si anak itu ketika meninggal banyak harta, ya tentu dikembalikan, ya, dikembalikan. Tapi kalau memang dia tidak punya harta, atau hartanya cukup untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, kenapa tidak dilepas saja oleh si ibunya tadi atau si bapaknya tadi, oleh orang tua, ya. Demikian. Apakah anak bisa hutang sama orang tua? Ya, ya bisa. Kalau orang tua bisa ngambil punya anaknya, ya. Anta wa maluka li abika. Kalau orang tua tidak mampu, ya boleh mengambil punya anaknya. Tapi kalau orang tua itu mampu, kemudian anak ini perlu untuk anak sayanya sendiri, belum cukup, tentu tidak boleh, ya. Itu penjelasan para ulama seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak mampu, boleh ngambil punya anaknya. Ya. Tapi anak juga ketika dia tidak mampu, ya orang tua wajib untuk memberikan bantuan pada anaknya. Nggak perlu dihutangi. Tapi ternyata terkadang juga perlu hutang. Kenapa? Pingin ganti mobil, ganti ini, ganti itu, bukan kebutuhan pokok, ya. Sehingga di situ akarnya hutang, ya harus dibayar, ya. Demikian. Tapi ya masa orang tua ngutangin anaknya itu sungguh terlalu, ya, sungguh terlalu. Tapi kalau memberi memang harus sama. Tapi hutang boleh, ya, boleh-boleh saja. Sebab kalau memberi harus sama. Seperti Nu'man bin Bashir, ya, Bashir bawa anaknya Nu'man kepada Nabi, mau ngasih hadiah, pemberian. Nabi bertanya, minta Nabi jadi saksi, apakah anakmu yang lain juga diberi hal yang sama? Tidak. Apakah kamu mau anaknya durhaka pada kamu? Kalau pemberian harus sama. Tapi ini hutang, ya. Ketika meninggal, kalau memang ada yang harus dibayarkan, ya silahkan. Tapi kalau memang tidak, sudah saya bebaskan, ya, untuk cucu saya, nggak ada masalah, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Syukron atas kebersamaan antum ikhwan yang ada di masjid dari subuh tadi, ya. Kemudian juga kepada pemirsa, kepada ikhwan yang ada di studio Roja, dan kepada para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita senantiasa untuk mohon kepada Allah taufik pertolongannya. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk istiqomah hingga kita menghadap Allah husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum terhadap pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi penyemangat untuk kita selalu menuntut ilmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat merhati Roja dimanapun Anda berada,
Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Kalimat yang maknanya dalam karena ia diucapkan. Hadirilah Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan kitab Laukana Khairon Lasabakuna Ilaih bab ke-8. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut yang merupakan salah satu kaidah dari kaidah-kaidah agama. Ahad 29 Safar 1447 Hijriah, 24 Agustus 2025, jam 9 sampai dengan waktu zuhur. Tempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi hubungi 0822 9800 0756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Roja TV